perwakilan DKI ya Bu. Ya, baik. Mangga waktu Ibu, mohon maaf cuma 10 menit. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya hormati sahabat-sahabat saya, Bapak Dr. Alir Mansori, Ibu Hajah Himatul Aliyah, Bapak Dr. Sofyantan, Ibu Siti Mukaromah yang luar biasa, dan juga di sini tadi hadir Pak Lurah kita yang paling ganteng nih kayaknya Pak Lurah di sini ya. Dan juga Pak Ais Prayogi, Ketua DPP MIO Indonesia dan jajaran, dan juga sahabat-sahabat media dari MIO, teman-teman Paskibra. Mana Paskibra? Ada ya? Teman-teman SMA ada? SMA? Ada. Teman-teman KNPI? Hadir? Ada ya. Teman-teman Forward ada nggak? Ada ya. Teman-teman Karang Taruna? Wes banyak ya, alhamdulillah. Hari ini saya mau sekilas menceritakan ke adik-adik nih, karena di sini selain ada teman-teman media, kita banyak adik-adik, bahwa pers kita ini sebagai pilar keempat ya demokrasi di Indonesia ya. Sejak dulu, terlebih lagi pasca reformasi itu tidak hanya jadi pengawal utama jalannya demokrasi di Indonesia, tetapi juga menjadi pengawas yang sangat kritis Pak ya terhadap kinerja yudikatif ya, eksekutif, legislatif ya, dan lain sebagainya. Bahkan peran pers itu membentang lebih jauh lagi karena secara konsisten menjadi medium yang menyampaikan edukasi, sosialisasi, dan penyebaran informasi. Jadi artinya dengan kekuatan jaringan, kemampuan mempersuasi publik, dan sudah menjadi narasumber utama informasi bagi publik, pers ini sudah menjelma menjadi medium yang sangat efektif. Ya, tepuk tangan dulu untuk MIO ini. Luar biasa. Adik-adik sekalian yang saya cintai, senang sekali bisa hadir ya. Saya Fahira Idris, anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta dan juga anggota MPR RI, bahwa saya hanya mau mengingatkan ya, kita ini sebenarnya happy dengan adanya kekuatan internet, teknologi informasi, tapi hati-hati ya. Ini semua sebenarnya juga seperti pisau mata dua ya, yang juga bisa menggerus karakter masyarakat menjadi pribadi. Apa kalau kita lihat nih, setiap baca Twitter, karena saya pengguna Twitter ya, pagi-pagi aja udah banyak yang memprovokasi kita, betul nggak? Ya, kadrun lah, cebong lah, saya sampai capek gitu loh. Dari tahun berapa itu nggak habis-habis ya. Terus kita sering lihat orang suka mengadu domba ya, melempar fitnah, bahkan membunuh karakter sesama anak bangsa ya. Jadi sekarang ini kalau saya lihat cara-cara orang berkompetisi dalam politik itu kan harusnya masing-masing tim ses itu mempromosikan calonnya dengan sebaik-baiknya. Tapi saya lihat ini sekarang tendensinya justru ingin menjatuhkan karakter ya. Ini sebetulnya sangat-sangat memprihatinkan sekali ya. Terus kemudian saya lihat juga ini masalah teknologi informasi, banyak sekali akhirnya yang membentuk anak-anak kita jadi antisosial. Mudah-mudahan yang di sini nggak antisosial ya. Terus kemudian kita lihat kekerasan, kenakalan remaja ya, penyalahgunaan narkoba, kejahatan cyber ini mulai terus menyerang kita semuanya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, adik-adikku, kemajuan teknologi informasi ini terkait erat dengan apa yang disebut new colonization in culture. Apa itu artinya? Penjajahan baru di bidang kebudayaan. Jadi kita mesti hati-hati ya, jangan sampai kita, karena kita tidak lapisi tubuh kita atau masyarakat kita dengan karakter Pancasila, akhirnya pandangan-pandangan hidup adik-adik kita, anak-anak kita ini mulai pragmatis, transaksional, hedonistik, materialistis ya. Belum lagi yang mengumbar syahwat dan lain sebagainya. Wah, sedih sekali.
Mudah-mudahan nih teman-teman Mio ini juga ikut prihatin ya. Jadi dalam nanti menyampaikan media ataupun ini juga betul-betul sangat melindungi anak-anak kita. Jadi saya berharap dengan teman-teman Mio ya, mudah-mudahan gelombang kebebasan yang terjadi ini ya, ada yang kebebasan merendahkan agama ya, simbol-simbol agama, mudah-mudahan ini tidak terjadi di antara kita. Nah, adik-adikku ya, bagaimana sih implementasi nilai Pancasila? 1. Hormati nilai agama dan toleransi kepercayaan masing-masing. Ini contoh ya. Dalam agama Islam, kita itu kan kalau menyebut seseorang yang bukan beragama Islam itu memang kafir, betul nggak? Jadi sebutan kafir itu bukan sebutan jelek, itu istilah kita. Tapi sama orang yang tidak bertanggung jawab, istilah itu digoreng-goreng seolah-olah yang kafir itu menjadi buruk. Nah, itu bagaimana caranya teman-teman Mio, adik-adik nih ya, mulailah meredam, kasih pengertian bahwa jangan sampai salah pengertian itu, salah kaprah itu berlanjut ya. Terus kemudian untuk teman-teman Mio ya, terus tumbuhkan prinsip-prinsip keadilan melalui produk pemberitaan yang proporsional, independen dan adil. Ya Pak Ais ya, titip ya Pak Ais. Terus kemudian yang kedua, pilar kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Apa sih yang bisa kita implementasikan ya? Yang kita bisa implementasikan dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah sikap sadar hukum. Ya, sikap sadar hukum bahwa segala perbuatan itu memiliki konsekuensi hukum, termasuk dalam aktivitas profesional seorang praktisi media. Dan adik-adik nih ya, yang SMA, yang KNPI, Karang Taruna, Paskibra, jangan tutup mata terhadap peristiwa-peristiwa di lingkungan kita ya. Jadi begitu ada potensi pelanggaran hukum ya, kita harus ikut turut serta. Dengan cara apa? Melaporkan ya. Di wilayah kita ini kan ada polisi, ada TNI ya. Kita harus sadar itu, jangan mendiamkan suatu peristiwa yang buruk. Kemarin ingat nggak? Ada peristiwa viral ya. Ada seorang anggota DPRD mukulin orang di Depok, lihat nggak? Sampai disuruh guling-guling, suruh push up ya. Tetapi untungnya ada yang bikin videonya diviralkan. Akhirnya sekarang tuh sudah diproses. Nah, yang seperti itu juga harus kita jaga terus ya. Jadi kita kalau melihat kezaliman jangan diem aja. Setuju? Ya. Terus kemudian implementasi Undang-Undang Dasar 1945 adalah kita harus tertib, disiplin pada aturan ya adik-adik ya. Jadi kalau aturan sekolahnya begini ya kita harus ikuti ya. Kita harus hormati hukum serta etika dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat ya. Nah, yang ketiga nih, pilar ketiga yaitu NKRI. Apa sih, bagaimana sih cara implementasinya? Adik-adikku, teruslah semangat membela negara kita ya, dan membela persatuan bangsa dari perpecahan ya. Khususnya teman-teman media ini melalui karya media yang independen, yang menyatukan, bukan yang memecah belah. Terus kemudian yang untuk teman-teman Mio ini harus turut melestarikan adat atau budaya nasional melalui berbagai produk media sehingga budaya kita semakin dikenal. Dan yang ketiga, teruslah membuat kampanye media kecintaan terhadap nasionalisme dan cinta tanah air. Titip ya Pak Ais. Terus yang terakhir nih ya, pilar keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana kita mengimplementasikannya ya? Harus tetap tumbuh sikap toleransi dan menghargai setiap perbedaan. Jadi kalau ada perbedaan budaya dan lain sebagainya, jangan kita mentertawakan atau mempergunjingkan dan akhirnya berantem ya. Karena nggak mungkin budaya saya orang Betawi Jakarta dengan budayanya orang Papua pasti beda ya. Tapi itu tetap kita harus menghormati. Jadi pesan saya kepada teman-teman Mio nih khususnya ya, di depan adik-adik kita yang saya cintai. Adik-adik nih ingat ya doa saya hari ini. Hari ini adik-adik adalah peserta ya, peserta sosialisasi 4 pilar.
Tapi saya doakan adik-adik 10-15 tahun lagi yang di ruangan ini ada yang jadi Presiden Republik Indonesia, ya. Ada yang jadi menteri, ya. Ada yang jadi gubernur, ada jadi wali kota, ada jadi anggota MPR, nah, ada yang jadi pemilik media, ya. Ada yang jadi camat, ada jadi lurah. Nih, tepuk tangan dulu Bapak Lurah kita nih. Pak Lurah kita ini tidak bergeming dari pagi sampai selesai nih. Terima kasih Pak Lurah. Jadi teman-teman semuanya, khususnya teman-teman Mio, saya berharap ini apalagi kita mau menyambut pemilu 2024 ya. Jadi mudah-mudahan saya berharap teman-teman media ini mengarahkan mata, telinga, dan hati rakyat dan melihat parpol atau capres manapun yang mampu menjawab tantangan ini, sehingga isu-isu polarisasi saya harapkan dapat kita pinggirkan pada pemilu 2024 nanti. Nah, demikian pesan saya, adik-adik belajar yang baik.